saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu, pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Gerakan Riau Merdeka. Gila. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas Gerakan Riau Merdeka. Kapan rapat itu terjadi, Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya. Pokoknya gini, pasca itu aja, pasca apa tuh? Abolisi. Abolisi dan anarki. Yang disepakati dalam rapat itu. Satu hal, nanti dia akan mencari waktu ya, menyusun kekuatan massa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi Riau Merdeka. Ini sangat berani. Kalau sampai ini sendiri sangat berani. Itu keputusan rapat tertutup. Yang paling pertama deklarasi. Ada lagi nggak daerah-daerah lain yang punya potensi besar? Aceh, Bali, Papua, terus kemudian Riau, terus Minahasa. Pak Prabowo sendiri seberapa tahu? Sudah diberitahu atau sejauh ini belum? Kalau yang kasus ini sangat baru sekali. Saya baru akan berbicara dengan think tank mereka soal kerawanan ini. Bapak tadi mengatakan bahwa ada indikasi Fufu Fafa bermain. Ya, tidak sekedar bahwa Fufu Fafa pernah menggunakan pin itu. Tidak mungkin satu simbol baru kan sebagai bentuk simbol perlawanan yang terjadi begitu cepat ya, kemudian bisa diterima oleh banyak pihak bahwa ini tanpa ada mobilisasi. Ya, tanpa ada mobilisasi. Ini tidak mungkin kalau tidak digerakkan oleh dana besar dan network yang kuat. Itulah tipikal Raja Jawa. Ya. Dia selalu tersenyum, tapi dibalik itu, ya, dia kerahkan orang-orang untuk maki-maki Prabowo. Dan ini terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada satu hal yang tengah berkembang di masyarakat kita saat ini dan barangkali saja sebetulnya lebih pada pemerintah kita saat ini. Ada simbol bajak laut yang dianggap begitu meresahkan. Bukan simbol Jean Lafitte, seorang perkasa yang masih memiliki sifat-sifat patriotik. Bukan pula Barbarossa yang dalam banyak hal masih bisa menegaskan kata merdeka. Tapi ini datang dari satu simbol dari dunia animasi Jepang, One Piece. Pemerintah menganggap ini adalah sebuah, katakan saja mungkin, makar kecil-kecilan. Tetapi dalam banyak hal, sebetulnya barangkali ini adalah ledakan dari kediaman yang sekian lama terhambat. Dan kemudian dia muncul dalam sebuah gerakan yang juga sebetulnya diam-diam datangnya, tapi viral. Bisa saja ini adalah sebuah bentuk perlawanan, tapi bisa saja mungkin kita hanya perlu memandangnya sebagai sebuah katarsis dari sebuah masyarakat yang mau tidak mau harus kita akui tengah sakit. Tapi di samping itu, ada satu hal juga yang kemudian disebut-sebut tengah berkembang saat ini, yaitu gejala kekecewaan yang mungkin saja akan berujung pada niat, pada keinginan adanya disintegrasi bangsa. Untuk itu, maka Madilog kali ini kembali akan menghadirkan Pak Sri Rajasa Chandra, seorang yang sebetulnya saya tidak harus mengenalkan kembali beliau. Beliau adalah seorang kolonel purnawirawan dan lama berkiprah di Badan Intelijen Nasional. Terima kasih Pak Sri, ketemu lagi. Sama-sama. Ya. Itu Badan Intelijen Negara ya? Iya. Saya salah. Bukan Nanggro. Ya, bukan Nanggro Aceh. Tadi saya bilang nasional. Ya, mohon maaf Pak Sri. Biasa itu Pak. Pak, saya mulai dengan tadi. Apa sebetulnya yang Bapak lihat dari fenomena One Piece ini? Dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah? Beberapa operasi garis dalam yang mereka lakukan sekarang, bahkan lebih berkembang kepada persoalan-persoalan yang nanti dapat menggoyahkan kedaulatan. Ini ngeri. Karena saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Apa bunyi informasi ya Pak kalau boleh? Bahwa Pak, beberapa hari lalu pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Gerakan Riau Merdeka. Gila. Gerakan? Iya, saya percaya, bisa dipercaya. Karena dia adalah dulu juga kaki tanah saya lah di lapangan. Dia bilang ini berbahaya Pak.
Karena dia kan punya pengalaman separatis. Iya, betul, Ya, betul. itu dia. Nah, Di awal reformasi aja waktu itu ada seorang tokoh ya, ya, Pak Tabrani atau apa? Pak Tabrani Rab, Tabrani Rab ya, yang juga memunculkan isu betul. Ya, apa, ini isu sama mereka ini. ini mencoba mengaktualisasikan lagi nih, kan gagasan Pak Tabrani nih sekarang ini. Cuma kan sasarannya kan untuk mengganggu besar nih ke apa kewibawaan presiden. Ya, kalau sampai ini muncul kembali. Nah, sebelumnya, makanya saya masih ingat sebelumnya isu pengambilan 4 pulau oleh Sumatera Utara. Ya. Ini ternyata dampak yang besar apa? Membangkitkan kembali Aceh. gerakan separatisme, ya kan, yang dimotori oleh ASNF di Eropa. Gila. Bahkan setelah kemudian itu tidak jadi. Iya. Artinya ini dijadikan. Kan tidak jadi itu, Pak. Iya, tidak jadi gitu Iya, ya. iya. Kan tidak jadi karena ngototnya pihak Aceh kan. Oke. Tapi di sana ini dijadikan isu. Sampai hari ini digulirkan. Ini kerawanannya tinggi, gitu loh. Karena bukan apa-apa. Orang lupa bahwa persoalan Aceh itu, persoalan damai Aceh masih menyisakan kerawanan separatisme. Karena ASNLF di sana berdiri lagi. Apa tuh, Pak? Aceh Sumatera National Liberation Front. Oh, Aceh Sumatera National Liberation Ya, Front. itu cikal bakal gam dulu untuk perjuangan di luar negeri. Nah, ASNLF sendiri sekarang sudah menjadi anggota tetapnya ANPO. ANPO? Unrepresented Nation People Organization. Artinya seperti PBB, tapi untuk masyarakat yang tidak terwakili. Ya. Dan dia ANPO punya reputasi memerdekakan beberapa negara, Kosovo segala macam merdeka sama dia. Nah, ini kan kerawanan, Pak. Iya. Nah, ternyata ini bukan terjadi begitu saja, Pak. Dan mungkin nanti juga akan distimulir di daerah lain, mungkin Bali, ya, Bali merdeka, ya, Ambon, Bali lagi, kan gitu. Pak, ini saya ingin kembali ke yang tadi Bapak katakan ada indikasi bahwa kelompok geng Solo melakukan gerakan di Riau. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas gerakan Riau Merdeka. Kemudian terjadilah rapat untuk mewacanai kembali. Jadi rapat itu sudah terjadi? Iya, sudah terjadi. Berkelanjutan atau bisa di dalam tanda petik dipatahkan? Enggak, artinya ini kan rapat ini kan sebagai awal kan. Oke. Nah, dan ini baru sangat tertutup sekali. Kan? Jadi sulit sedikit sekali orang yang mengetahui ini. Tapi ini terjadi gitu. Kapan rapat itu terjadi, Pak? Agar paling tidak kita bisa menentukan beberapa hal lain sesuai waktu ini. 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya, pokoknya gini, pasca itu aja, pasca apa itu? Abolisi. Abolisi dan amnesti mulai muncul. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Jokowi itu menggerakkan mesin politiknya kekuatan. Ini memang betul membangun mesin kekuatan masanya tidak didasarkan oleh ideologi ya, tapi lebih pada pragmatisme. Itulah mengapa Jokowi mudah, karena dengan mudah siram uang jalan. Dan selalu begitu. Olinya banyak lah ya. Iya, selalu begitu. Kemudian muncullah perorangan maki-maki Prabowo gitu. Muncul ini One Piece, nanti muncul lagi separatis. Dan semua ini ya kan terkait pada posisi kondisi psikologis Prabowo yang mudah dibakar pada sisi itu. Sangat sekali. Apa paling tidak yang disepakati dalam rapat itu kalau memang keluar? Satu hal, nanti dia akan mencari waktu ya, menyusun kekuatan massa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi Riau Merdeka. Ini sangat berani. Kalau sampai ini sendiri sangat berani. Artinya ini tindakan bukan hanya makar dan separatis, gitu Pak. Tapi kita masih menyelidiki kapan itu. Tapi sudah ada. Itu keputusan rapat tertutup. Yang paling pertama deklarasi. Deklarasi kemerdekaan Riau. Ya. Nah, ketika ini kita melihat ditunggangi oleh kekuatan politik, ya kan? Mungkin dia juga tidak akan sampai pada upaya selanjutnya, hanya pada batas deklarasi membuat gusar pemerintah pusat. Iya. Nah, kalau ini disikapi dengan cara-cara yang tidak bijak, bisa kejadian beneran, Pak. Siapa sebetulnya tokoh-tokoh yang masih ada? Kalau nggak salah kan Pak Tabrani udah ada dua tokoh yang pengganti Tabrani, dan itu dalam forum itu sudah diputuskan. Namanya ada sama saya. Ada. Orang ini cukup ditokohkan di masyarakat Riau. Sejauh ini tapi belum sekualitas Tabrani ya, belum. Tapi orang sudah kenal bahwa dia adalah bagian daripada yang menggagas Riau Merdeka pada tahun 1909 berapa. Berarti ini juga ya termasuk ya sudah cukup berusia ya, berumur. Iya, betul. Dan dia akademisi kalau nggak salah. Oke. Ya. Kalau menurut Bapak, katakan saja perhitungan ditambah dengan data yang ada, ditambah dengan prediksi, kira-kira kapan itu mereka akan mendeklarasikan?
Riau Merdeka itu? Kalau dalam perhitungan Bapak. Kalau gerakan sekarang ini ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, saya yakin tidak dalam waktu lama lagi dia akan angkat. Walaupun dengan risiko harus ada yang ditangkap segala macam. Justru sikap pemerintah yang represif ini, ya kan, itu menjadi menguntungkan mereka ya. Iya, menguntungkan mereka. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena begini kan, di satu sisi ini tidak bisa dibiarkan, tapi di sisi lain kalau misalnya salah tadi Bapak katakan, ini juga akan menjadi apa namanya senjata makan bumerang. Saya pikir penanganan persoalan-persoalan seperti ini harus lebih banyak dilakukan melalui pendekatan intelijen, penggalangan, yang soft power ya. Karena kalau pendekatan hukum, ya kan, cenderung akan menimbulkan perlawanan. Kalau sampai terjadi rapat dan rapat itu sudah terjadi, kemudian ada analisis hasil yang dicapai oleh mereka, apakah ini tidak menjadi pertanda bahwa intelijen kita kebobolan? Saya juga nggak pernah bilang intelijen kita kebobolan ya. Cuman persoalan sekarang ini kan gini Pak, kenapa ada kesan intelijen selalu tertinggal? Karena kembali kepada persoalan kualitas sumber daya manusia. Di kita kan sering kali orang datang pergi balik datang pergi. Ini yang membuat pemahaman tentang satu masalah, tentang berbagai masalah yang tidak berkesinambungan. Kalau kita bicara intelijen kan, bicara masa lalu hari ini ke depan. Iya. Terus kemudian kalau orang ada datang, kontinuitas, ada kontinuitas. Kalau polisi kan enggak, dia bekerja mulai dari TKP gitu loh. Kalau intelijen begitu. Nah, ketika orang datang sudah di masa sekarang, dia nggak tahu yang masa lalu gitu loh. Apalagi kalau dia tidak mau belajar ya. Jadi apalagi ya. Jadi saya nggak juga kamu katakan bahwa intelijen kebobolan. Cuman kebetulan, ya kan, saya selalu membangun akses ya, bukan jaring sih, teman-teman, sehingga mereka kan kalau intelijen tuh yang benar kan, kalau semakin lama, kayak Zainuddin Abjad, nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu kan. Bukankah Pak BG sekian lama? Paling tidak Pak BG kan bertahun-tahun tuh berada 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya kan. Itu kurang lama untuk pejabat intelijen. Iya, kalau dia kan top leader ya kan. Dia tidak bekerja di lapangan gitu loh. Bahkan saya yakin pada saat itu BG hanya suka dengan laporan kejadian karena polisi. Sukanya lapor. Kalau lapor kejadian sebetulnya bukan intel lagi yang bekerja. Oke. Iya. Paham maksudnya kan? Iya, paham. Selain Riau, ada lagi bukti-bukti lain. Aceh kemarin itu jelas. Kalau itu jelas sekali, iya, itu jelas sekali. Saya sempat bicara dengan beberapa orang bahwa ini jangan main-main, saya bilang gitu kan. Walaupun di dalam negeri tidak sempat mengangkat, tapi di luar negeri di forum mereka demo bahwa inilah perilaku negara penjajah yang sedikit demi sedikit akan menghapuskan Aceh dari peta dunia. Yang di luar negeri, apakah mendapatkan respon yang cukup menggembirakan bagi mereka dan membuat kita harus lebih waspada lagi atau tidak? Jelas, karena begini kan, kalau kita bicara komposisi kekuatan sekarang, komposisi kekuatan GAM yang mendukung MOU yaitu kelompok Mujahidin Manap, ya kan, sudah clear lah kan. Tapi sebetulnya mereka punya persoalan tradisional permusuhan antara GAM dengan ASNLF, ya. Tapi kalau ASNLF itu banyak dimotori oleh intelektual, cerdas mereka menyusupkan orang-orang di sini, membangun sel-sel, dan ini sudah terjadi. Saya sempat bicara, pernah bicara sama saya, Bang, kalau misalnya ada mereka masuk senjata, saya lapor Bang ya, iya silakan aja, monitor terus. Nah, untungnya Mujahidin Manap, walaupun kita lihat kualitas Mujahidin Manap seperti apa, tapi dia mampu menjadi buffer person gitu ya menghadapi ini. Tapi ini luar biasa dukungannya. Dan inilah ketidak konsistenan Eropa. Pada saat damai dia suruh bubar. Karena Eropa yang menggagas kan. Begitu damai disuruh bentuk lagi, coba gila. Siapa sebetulnya yang berada di belakang Aceh Sumatera National Liberation Front ini? Ya Belanda lah, ANPO. ANPO itu kan ada di Den Haag dan dibiayai oleh pemerintah Belanda. Nah, ini yang saya bilang bahwa ya kan sampai hari ini Belanda tidak pernah ikhlas memerdekakan kita ya. Makanya dia buat terus seperti itu. Aceh, kemudian Riau, ada lagi nggak daerah-daerah lain yang punya potensi besar untuk Bali? Bali sudah ada bendera, semua ada bendera ini. Benderanya ada. Bali. Apa bendera Bali, Pak? Aduh, lambangnya kayak
menarik, lucu juga, tapi lambangnya karena lambang Bali ada tulisan Hindunya gitu, bahasa apa, Sakerta. Oke. Ya, Aceh, bukan Aceh, Bali, Papua, terus kemudian Riau, terus Minahasa. Oh, Minahasa. Ya, kalau Minahasa siapa tokohnya, Pak? Sampai hari ini. Kalau Maluku kan masih ada Republik Maluku Selatan ya. Iya, sekarang Forum Maluku Forum apa ya? Di Belanda juga kan? Iya, semua dinaungi oleh ANPO semua. Iya. Ya. Saya khawatir ketika ini nanti muncul, didiamkan, ini akan di-hire nih sama ANPO, masuk. Pak Prabowo sendiri seberapa tahu? Sudah diberitahu atau sejauh ini belum? Kalau yang kasusnya belum. Ini sangat baru sekali. Saya baru akan berbicara dengan think tank mereka. Nanti saya akan membicarakan itu soal kerawanan ini. Ya. Tapi kalau sekarang ini Prabowo sudah melihat nih adanya posisinya menjadi sasaran nih sekarang ini, sasaran kan dari satu kekuatan politik tertentu kan. Paling tidak diupayakan tidak sampai 2029 gitu loh, Pak. Artinya ini sudah tahu diupayakan untuk tidak jalan sampai 2029. Ini posisi presiden sudah tahu itu. Makanya ketika muncul persoalan One Piece, langsung seperti paranoid gitu, Pak. Karena dia tahu kalau ini sekedar hanya gerakan generasi muda nih kan, untuk mengekspresikan ketidakpuasan, nggak masalah. Tapi ketika ini masuk gitu, ini jadi masalah. Ada penunggangan intelijen, meskipun bukan dari lembaga intelijen. Iya, saya yakin. Karena begitu langsung masifnya, ini penggunaan simbol ini yang begitu masif di media sosial tanpa dukung dana dan network yang kuat nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Simbol ini, ya kan? Ini memang terkesan baru buat generasi muda pun nggak semua juga. Kecuali kalau misalnya waktu itu ada anarko, ya kan, PAN. Iya. Semua orang generasi muda tahu. Tapi kalau ini kan nggak semua orang tahu, baru-baru ini aja. Iya. Kan? Nah, kenapa ini kemudian begitu masif diketahui banyak orang? Ya karena tadi itu, kan? Dia masuk mana-mana melalui kekuatan dana dan networknya. Dan nggak salah kalau orang mengatakan ini jangan-jangan Gibran. Kita juga tahu kenapa Gibran pakai ini kan gitu. Iya. Karena ada jejak juga ya. Oh iya pasti. Jadi saya coba melihat mungkin dari dua sisi kepentingan ya. Ketika One Piece ini digunakan oleh satu pihak atau One Piece ini digunakan oleh pihak lain. Betul. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa One Piece ini kan simbol sebuah anime ya, bajak laut yang mungkin sangat dikenal oleh generasi muda sekarang. Yeah. Dan kemudian dijadikan sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah yang dipandang tidak adil, macam-macam. Saya pikir ini sah-sah saja gitu loh. Yeah. Bukan satu ancaman yang nanti akan merongrong kewibawaan pemerintah. Saya pikir bukan makar lah ya. Bukan lah. Yeah. Justru sebelumnya, ya kan, kalau kita lihat bagaimana interaksi atau komunikasi politik generasi muda sebelumnya, kita lihat adanya anak pang, adanya anarko, mungkin itu lebih ekstrim. Iya. Tapi sekarang disampaikan dengan simbol-simbol yang santun sebetulnya. Yeah. Ya? Dengan pop culture. Nah, iya, betul. Tapi saya heran ketika kemudian ada pihak pemerintah yang begitu cemas. Nah, kecemasan ini saya melihat bahwa adanya upaya menggunakan simbol-simbol ini oleh kekuatan politik yang berada di inner circle kekuasaan itu sendiri. Akibat kekecewaan yang kemarin, ya kan, termasuk pemberian abolisi ya. Iya. Pemberian abolisi dan amnesti. Amnesti itu kan. Kemudian ada semacam upaya perlawanan ya, yang dilakukan, tapi silent, ya kan, silent rebellion ya, yang justru dilakukan oleh yang bahaya oleh inner circle kekuasaan sendiri, ya kan. Nah, kenapa saya berani mengatakan begitu? Contoh, saya pikir publik ketika mengatakan ini jangan-jangan Gibran sah-sah aja, karena dia juga menggunakan simbol yang sama dan dia begitu bangga dengan simbol di 2024 itu ya. Iya. Dan dalam beberapa event kenegaraan dia pakai itu, gitu. Nah, kalau sekarang muncul ya kan, kemudian kemunculannya luar biasa kan, langsung masif ya kan, dan menjadi simbol perlawanan. Bapak melihat ada indikasi Gibran dan katakan saja yang gampang ya, Gibran dan geng Solo justru berada di atau menunggangi gerakan ini. Betul. Itu yang menimbulkan kekhawatiran kubunya presiden, sehingga muncullah ya kan tekan-tekanan nanti dianggap makar lah ini itu. Sebetulnya tidak diarahkan kepada ekspresi politik generasi muda, bukan. Sasarannya ke sini gitu loh. Karena kerawanan ini bukan hanya berhenti sampai di situ loh kan. Mengapa kemudian aparat pemerintah lah katakan saja yang gerah besar ini tidak mencari satu narasi baru yang kemudian si publik yang
yang tidak begitulah gitu, yang tidak terkena pengaruh dari geng Solo ini juga masih bisa jalan. Ya, seharusnya begitu. Tapi kan persoalan sekarang ini kan aparat hukum dan segalanya itu terjadi dualisme loyalitas, ini kan susah jadi berhadapan. Sehingga udah dipukul rata aja, sehingga sasaran tidak hanya kepada majikannya mereka nih kan, atau geng Solo gitu ya. Jadi dipukul rata, sebenarnya sasarannya ke situ gitu. Ada upaya eksploitasi kan, membangun konflik di mana nantinya akan bermuara kepada persoalan kepemimpinan Prabowo. Kalaupun misalnya paling tidak terjadi disintegrasi, paling tidak riweuh lah. Oh iyalah, pastilah. Dan itu sangat sensitif. Apa riweuh? Kenapa riweuh? Ribut kacau. Saya bilang, kenapa sih ini kan berarti gini loh, kenapa pilihannya kepada satu simbol bentuk perlawanan One Piece ya? One Piece itu. Karena ini orang yang tahu persis ya kan kondisi psikologi politiknya Prabowo yang sangat nasionalis. Ketika disinggung ya isu nasionalismenya, dia pasti marah. Termasuk isu separatis. Isu sensitif buat Prabowo. Buat sangat. Termasuk yang sekarang juga kan. Artinya terus terang Prabowo nggak suka kalau ada oke lah, kalau One Piece mau berkibar sendiri, jangan di bawah bendera merah putih. Karena nanti kan akan apa ya, menyamakan sebagai simbol, ini juga sebuah simbol negara gitu loh. Nah, berarti kan desain ini kan oleh orang yang paham benar di mana Prabowo merasa tertekan. Ada titik-titik kritis Prabowo, dia tahu itu. Tahu, itu dia. Apakah BIN sudah pernah memperingatkan ini pada pemerintah soal One Piece? Saya nggak tahu. Saya nggak mau bicara kebijakan BIN ya. Yang jelas BIN pasti tahu. Tapi apakah kemudian sudah diambil langkah memberikan laporan intelijen tentang ini, saya nggak tahu. Sebetulnya lebih baik kalau pejabat intelijen itu tidak dari polisi yang punya karakteristik tertentu dalam menangani persoalan. Karena kan background-nya kan berbeda. Makanya di polisi yang lebih berperan adalah Propam, bukan Intel. Intel hanya sekedar pelengkap atau reserse bahkan. Karena memang para intelijen memang kalau dia kan team action. Kalau itu kan enggak. Ada pada saat dan setelahnya juga ya masih terus. Jadi kalau intelijen bekerja, apalagi di dalam negeri ya, ketika ada satu laporan minggu depan akan terjadi aksi unjuk rasa anarkis, masuk laporan. Minggu depan kejadian, itu orang awam akan bilang hebat, intelijen tahu. Padahal intelijen gagal. Harusnya itu diantisipasi kan di dalam negeri sendiri loh. Makanya saya tidak setuju kalau ketika dikatakan intelijen itu rekayasa, bohong. Nggak boleh lah. Dalam keadaan damai di negeri sendiri, jaga dong situasi guyup untuk pembangunan. Kalau bikin sendiri gitu itu ya. Dia, itu namanya preman. Susah. Menurut Bapak, adakah misalnya penurunan yang cukup signifikan dari kualitas intelijen Indonesia? Ini dari Bapak sendiri. Mungkin di satu sisi ada peningkatan, seperti misalnya dukungan anggaran yang terus meningkat ya. Terus kemudian dukungan peralatan. Cuman satu hal saja. Peralatan teknologi tadi ya. Cuma satu hal saja kan. Cobalah bangun sumber daya manusia intelijen yang berkesinambungan gitu loh. Jangan orang besok datang pindah lagi ke sana jadi Danyon, jadi ini, balik lagi. Nah, ini membuat intelijen kayak jalan di tempat kan. Apakah harus dipilih orang yang betul-betul mencintai itu? Jelas. Agar dia kemudian betul-betul berkarir lah di sana. Makanya dikatakan intelijen itu khas. Kenapa intelijen ada di militer? Ya? Karena militer perlu intelijen bukan bagian dari militer sebenarnya. Iya, kenapa ada di imigrasi? Karena imigrasi perlu intelijen gitu loh. Makanya intelijen bisa berdiri sendiri, badan intelijen negara. Gitu kan. Jadi jangan dikatakan bahwa intelijen itu kan tentara, bukan. Ada kekasan di situ. Makanya dari kekasan itu orang-orang yang masuk di intelijen harus ada psikotes. Dari manapun dia. Apakah sudah sedemikian rendahnya distrust publik menurut Bapak terhadap pemerintah, bukan saja saat ini, tapi pemerintah lah? Udah pasti, Pak. Udah pasti. Akumulasi ketidakpercayaan terus berjalan dengan berbagai persoalan atau berbagai kasus yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk kemarin ya kan penjatuhan hukuman terhadap Lembong, terhadap Hasto ya kan. Itu kan akumulasi ketidakpercayaan semakin. Nah, ketika terjadi pemerintah abolisi dan amnesti kan. Nah, ada pihak yang kebakaran jenggot. Yang selama ini dia merasa menjadi single power, bisa menggunakan instrumen hukum walaupun di luar kekuasaan mereka. Hari ini mereka kaget, dan kekagetan mereka langsung disikapi dengan
sikap frontal. Apakah sebetulnya yang dilakukan Prabowo dengan memberikan amnesti dan abolisi ini sebuah pukulan yang disengaja buat mereka? Saya pikir ya, karena gini Pak, Prabowo bukan tidak mendapat masukan, dan selalu mendapat masukan yang isinya persis seperti apa yang dirasakan oleh publik. Ini satu persis. Ini kan terfikir ya Pak, ya. Nah, pada satu titik tertentu ini nggak bisa ditolerir lagi. Karena apa? Aspek kesalahannya nggak ditemukan coba ini. Iya betul, Ya, Tom Lembong terutama. ya, mau nggak mau, Ya. Prabowo harus berani ngambil sikap ini. Walaupun risikonya. Pak Prabowo sudah berada pada titik enough is enough, atau ini hanya salah satu saja? Sebetulnya dia masih memberikan toleransi yang lain. Nanti kita lihat. Ini sudah ada masukan satu lagi tentang masalah ijazah. Seperti saya sampaikan juga. Ya. Sebenarnya presiden ini pusing menghadapi ini. Persoalannya kenapa? Ya udahlah, ya kan kalau memang palsu udah ngomong palsu, jangan terus biarin begini. Jadi konflik berkepanjangan tidak dijelasin. Nah, dari situ Dan kemudian distressnya kemana-mana. Kemana-mana. Ya, bukan cuma pada soal itu, tapi juga pada pemerintah. Pada hal lain ya. Ya, betul. Kemudian kepada citra pemerintah Prabowo itu sendiri. Padahal sekarang Prabowo sedang mencari jalan. Bagaimana solusi sebenarnya yang bagus? Apakah ada rekonsiliasi itu? Saya yakin itu juga tidak diterima oleh kalangan kelompok resuri CS kan gitu. Tapi yang jelas ini menjadi perhatian Prabowo hari ini. Bapak bisa menjamin itu benar menjadi concern Pak Prabowo? Iya. Karena satu hal Pak, ketika ini sudah menjadi konsumsi internasional, ini Prabowo khawatir, sangat khawatir. Karena dia pengen menjaga citranya di forum internasional. Dan ini tahu sekali, Prabowo tahu sekali. Iya. Sehingga apa, di satu sisi, ya artinya belum ditemukan apa sih solusinya yang terbaik ini. Tapi paling tidak sudah jadi concern. Oh iya. Saya yakin Presiden tidak akan membiarkan kasus ini mengorbankan mereka-mereka yang menyuarakan kebenaran. Enggak. Saya yakin. Kira-kira solusi seperti apa yang mungkin meskipun bukan solusi terbaik, tapi dia yang terbaik dari beberapa yang lebih buruk? Saya pikir, saya pernah juga, saya belum pernah bicara dengan Mas Roy ya, tapi dengan beberapa orang waktu itu saya lupa. Saya bilang gini aja, untuk saya coba kita rekonsiliasi dengan Gajah Mada, gitu, supaya clear nih kan. Sehingga ini kan akan jadi terkorbankan nih. Kalau sama ini pasti mereka nggak mau. Cuma sebatas itu saja memang. Tapi saya memang sulitnya. Saya juga menginginkan bahwa ini ada putusan yang pasti, gitu loh. Kan? Terlepas dari nanti apakah ini harus dihukum atau enggak, gitu loh. Tapi harus diakui bahwa ini palsu, gitu loh. Gitu. Itu aja. Jadi solusi, saya pikir kalau masih masuk ke ranah hukum, nanti yang sekarang ini, ya kan? Tapi saya yakin Prabowo tidak akan membiarkan nih. Nggak akan. Nggak mau lagi kecolongan. Sementara kan sebetulnya bahkan kalaupun misalnya itu bergulir di ranah hukum di pengadilan, rasa-rasanya kalau saya pribadi lihat itu publik sudah kehilangan kepercayaan. Udah, jangan. Ya artinya gini, proses hukum itu sendiri batal harusnya, ya kan? Dengan dihadapkan oleh alat bukti yang cuma fotokopi, aduh kacau. Distrust sudah ada, Bapak akui. Iya betul. Ya. Apakah itu menjadi lebih hebat lagi setelah kasus Gibran Paman Usman itu MK? Iya. Atau ada yang lain yang sebetulnya lebih signifikan membuat distrust ini? Ini persoalan kemarin. Persoalan sikap Prabowo terhadap Tom Lembong yang dijadikan musuh utamanya geng Solo. Ini membuat mereka membabi buta ya, untuk menghantam Prabowo, dan ini sebetulnya killing ground buat mereka. Coba pernyataan-pernyataan apa namanya Terak Mulyono itu kan gila-gila semua kan. Nah ini sebetulnya ekspresi mereka adalah pengejauhan dari apa yang dirasakan oleh Jokowi dengan keluarganya sebenarnya. Itu semua by design. Itu bisa menjadi menjadi ukuran lah bahwa di sana sedang terjadi pergolakan yang resah. Betul. Gitu. Ya. Sampai seperti jadi kalau kita lihat suasana hati Jokowi, kita lihat aja bagaimana ternak-ternak mereka ngobrol, bicara menghantam Prabowo, udah itu terjadi. Karena memang mereka tuh hubungan mereka tuh hanya pada hal yang pragmatis, ya kan? Lo kasih duit gue jalan, enggak ya udah hilang. Bagaimanapun publik belum melihat ada apakah ini sopan santun Jawa. Ya. Sehingga kemudian Pak Prabowo kan kelihatan masih sangat adab, sangat sopan, bahkan kemarin juga datang ke Solo dan sebagainya. Dan memang ini sebuah perubahan perilaku ya, yang saya sendiri sulit untuk memahami ya. Dihadapkan oleh Prabowo yang meledak-ledak kan, tapi dia mampu sekarang untuk membuat keputusan-keputusan politik yang berbeda gitu ya. Kayak ada semacam standar ganda.
Di satu sisi dia hantam ya, di sisi lain di hadapan Pak Jokowi dia begitu santunnya. Ini memang satu hal yang menarik dan ini satu perubahan baru di dalam sikap Prabowo dalam berpolitik. Ya ini pasti sebuah. Nah, saya mungkin ini ada timnya ya yang bagaimana Prabowo harus mengemas persoalan pribadinya itu kan sehingga tidak di sini meledak di sana meledak gitu. Tapi kita lihat Pak, satu hal, September mudah-mudahan ketika terjadi reshuffle, ketika terjadi perubahan pimpinan Kapolri, oh ini benar. Seberapa kuat Kapolri akan diganti dan kapan kelihatannya Pak? Saya sudah mendengar itu awal September. Oh September. September ya. Mengapa September? Mengapa tidak sekarang, Pak? Sementara kan persoalannya sudah sangat ini. Saya nggak ngerti ya itu kenapa harus pemilihan waktunya itu mengapa? Ya. Misalnya di lama-lama. Atau mungkin dalam konteks menjelang 1 tahun. Jadi orang akan menilai kinerjanya Prabowo. Okay. Bahwa benar. Bahwa dalam penegakan segala macam dia sudah lakukan ini gitu, Pak. Karena bukan apa-apa. Setelah 1 tahun, ya kan? Itu Prabowo bukan lagi bicara yang setahun belakangan, bukan. Itu akan diuji Prabowo, ya kan? Iya, betul. Artinya begini, persoalan Jokowi harus selesai. Iya. Dan tidak bisa misalnya negara ini terus digayuti persoalan itu. Iya, saya lihat begitu. Nanti juga kita lihat kan selalu Prabowo bilang bahwa Jokowi adalah guru politik saya. Ini akan dilakukan nih Pak. Besok Prabowo mencuci tangan yang main Kapolrinya, ya hantum sana hantum sini, kan gitu. Iya. Coba ya nanti. Artinya, maksudnya tadi. Ketika Pak Prabowo mengatakan Jokowi adalah guru politik saya dan Jokowi selalu menggunakan tangan orang lain, maka itu akan dilakukan ya kan? Akan dilakukan oleh murid yang baik, kan? Makanya disiapkan Kapolri yang benar-benar. Dan mungkin lebih ini ya Pak ya, lebih kuat lagi karena kan kita punya peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya coba nanti. Kalau misalnya kita memakai mempercaya itu, apakah Prabowo nanti punya peluang untuk menjadi seorang otoritarian? Sementara orang kan selalu menunjuk Jokowi ini otoriter. Itu tadi makanya kan kemungkinan seperti itu ada di dalam Dedi Prabowo, ya kan? Makanya fungsi kontrol itu harus kuat. Jadi kita jangan ragu lagi untuk mengontrol Prabowo, karena ternyata Prabowo tipikal orang yang juga mau dikontrol. Tidak mau dikontrol? Mau dikontrol, ya kan? Prabowo paling takut kalau di demo, benar. Oke. Coba lihat. Nah, ke depan, ya tadi, ya kan, publik jangan ragu untuk melakukan koreksi, gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara demo? Iya, demo segala macam lah, ya kan. Saya pikir itu nggak ada jalan lain lah, ya kan. Karena memang di dalam diri Prabowo ada otoritarianisme personality, Iya. Ada. Nah, ini yang harus kita selalu redam. Ternyata mampu kok sekarang. Mampu pada saat kampanye kita pakai dia goyang-goyang nari-nari itu jago nih konsultannya. Iya. Dulu Pak Jantan. Artinya kalau melihat ketika kemarin Prabowo bisa joget dan bisa diarahkan. Iya betul. Artinya Prabowo sangat potensial untuk diarahkan ke arah yang lebih baik betul, menjadi seorang yang lebih human dan sebagainya. Memang tipikal Prabowo ketika orang yang menyampaikan sesuatu demi kepentingan Prabowo yang kena pas dia pasti terima. Dan ini terjadi loh. Saya belum pernah melihat kepemimpinan Prabowo dengan gaya seperti ini. Artinya ada dua muka gitu. Dulu mana ada, ya kan? Hari-hari prajurit digampar, ditendang, gila. Bapak tadi mengatakan bahwa ada indikasi Fufu Fafa bermain. Tidak sekedar bahwa Fufu Fafa pernah menggunakan pin itu. Kalau boleh indikasi ini dibuka, Pak. Membiayailah atau apalah? Tidak mungkin. Satu simbol baru kan? Sebagai bentuk simbol perlawanan yang terjadi begitu cepat ya kemudian bisa diterima oleh banyak pihak bahwa ini tanpa ada mobilisasi tanpa ada mobilisasi ini tidak mungkin kalau tidak digerakkan oleh dana besar dan network yang kuat, tidak mungkin. Dan siapa yang punya sekarang dan siapa yang biasa melakukan ini? Mereka dan inilah gaya perlawanan Gibran, ya kan, kekanak-kanakan, ya kan, kadang-kadang terus kemudian terlalu sarkasme gitu loh. Dan dia tahu ya bahwa ini akan memicu kemarahan Prabowo karena menyinggung persoalan nasionalisme. Secerdas itukah Gibran bisa memikirkan itu dan sebagainya? Bukan Gibran, kita lihat kan pasti ada konsultan, ada pembisik mereka. Yang saya sendiri juga belum melihat siapa mereka, tapi yang jelas tidak mungkin Gibran bisa melakukan itu. Tapi ternyata kenyataannya bisa jadi seperti ini. Mungkin Gibran akan seperti dulu ke Rossi waktu dia bilang, mau tahu nggak siapa konsultan saya? Ya bisa jadi nggak.
tapi yang jelas hari ini Gibran memang sudah sangat terpojok, dan itu satu-satunya pijakan Jokowi 2009. Karena satu ketakutan Jokowi kehilangan. Dalam penilaian Bapak, Jokowi akan all out Pasti, Pak. untuk Gibran ini. Pasti, hidup mati. Udah. Dan sana. Nah, itulah tipikal raja-raja Jawa. Saya lihat kemarin ada podcastnya Pak siapa ya, bekas mantan Menteri SDM. Siapa? Oh, Pak Sudirman Said. Nah, ya. Saya juga ada di situ waktu kasus Parliamentar Sahabat. Ya, saya ada. Itu bagaimana Jokowi begitu marahnya di hadapan Sudirman Said. Siapa orang yang ini mengatakan kepada Sudirman Said? Itu satu bukti, Pak. Itulah tipikal raja Jawa. Ya. Dia selalu tersenyum, tapi dibalik itu, ya kan, dia kerahkan orang-orang untuk maki-maki Prabowo. Dan ini terjadi, tidak mungkin, Pak. Sudah saya lihat beberapa podcast. Itu luar biasa, gaya bahasanya ngeri-ngeri semua. Ini pasti adalah. Oh, artinya orang-orang ini bicara sangat kasar di podcast untuk menyerang Prabowo. Iya, sampai persoalan pribadinya diomong. Coba ini. Nah, inilah pola-pola yang muncul di Pupu Fafa, kan? Nah, ini sekarang muncul. Pupu Fafa mengeluarkan ciri-ciri identitas yang selalu dilakukan, iya. Begitu ya, Pak? Iya. Karena itu tadi, karena kedangkalan cara berpikirnya Gibran gitu ya. Sehingga yang muncul ya tadi, statement-statement yang kasaran gitu. Dan ini jadi trademarknya. Ketika ini muncul, udah pasti. Yakin saya. Gitu. Kalau memang yang dilakukan oleh Pupu Fafa ini seolah-olah menggergaji pemerintahan sendiri, ya. Tidakkah dia menjadi beban dari pemerintah yang ada saat ini? Bukan, justru sekarang yang dia gergaji ada satu kekuatan yang dia curigai kan bakal mengalahkan di 2029 persoalan di situ, Pak. Okay. Ya. Artinya sekarang udah bicara ya dia apa saya mati gitu aja. Nanti arahnya ke situ udah. Ya. Kita lihat nanti ketika ijazah palsu, Prabowo pasti akan ngambil sikap. Oh, ini tambah buruk lagi keadaan. Coba ya. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Prabowo meminta agar Gibran betul-betul melakukan apa yang menjadi ketentuan, entah impres apa, bahwa dia harus menghandle Des Papua, dan bahkan ada kalimat untuk berkantor di sana di Papua. Apakah itu salah satu cara Pak Prabowo untuk mengisolasi Gibran? Sebetulnya enggak juga sih. Enggak juga. Itu kan udah ada amanat undang-undang, peraturan. Cuma yang kemarin ketika dia juga disuruh ke IKN, itu kan ada semacam kayak ngedumel kan. Belum apa-apa disuruh kayak. Ini kan satu statement kekanak-kanakan dari Gibran. Dan sekarang ini, Pak, kan Gibran bukan lagi wakil presiden yang tunduk kepada presiden. Coba aja lihat. Setelah kasus bisa dilihat dari mana itu, Pak? Nah, kita lihat aja. Kita lihat aja. Dari berkembangnya isu persoalan ini, kemudian berkembangnya juga wacana separat segala macam. Ini kan semua merupakan rangkaian, Pak. Yang muaranya ke Solo lagi gitu, Pak. Iya. Ke Solo lagi. Sekarang kan motornya Gibran. Iya. Nggak mungkin Jokowi kan. Artinya dia sudah di luar sistem. Nah, Gibran tipikal kayak semacam punya penyakit jiwa juga, kelihatannya kayak begitu ya, tapi ternyata mengerikan juga. Sama lah seperti bapaknya. Saya nggak Sudirman Said, saya waktu itu ada di situ, Pak. Bukan apa, saya ada di dalam persoalan itu ketika Pak Maruf minta Pak Maruf ini Freeport ya? Iya, Pak Maruf itu di sidang di DPR, yang dia bilang bahwa barang bukti sudah saya serahkan ke kejaksaan, padahal belum. Karena kalau diserahkan DPR hilang pas itu, karena rekaman kan. Telepon saya malam itu suruh hubungi ke Jampisus, waktu itu admin, saya datang ke sana, admin bingung. Nah, baru datang. Begitu hebatnya Jokowi membela orang-orang itu, gila. Iya. Sampai akhirnya nggak jadi, dan Jokowi juga yang membatalkan itu, ya kan? Bahwa ini tidak bisa proses karena rekaman, ya kan? Tidak sesuai dengan aturan, harus mendapat izin dulu. Wah, kacau benar. Ya, rekaman itu dianggap bukan alat bukti. Bukan alat bukti. Atau paling tidak bukan satu hal yang bisa menjerat, membuat menggerakkan pendidikan, gitu ya. Betul. Okay. Dari apa yang Bapak ceritakan tadi, saya ingin menegaskan, apakah tangan-tangan Pak Jokowi, meskipun tadi Bapak mengatakan sudah mulai kurang kuat, masih ada di intelijen dan di aparat hukum? Ya, sampai hari ini masih lah. Masih. Karena kan yang memang yang menarik dari Jokowi ketika dia meng-hire orang-orang ini kan, itu luar biasa, Pak. Pendekatannya dengan luxury.
kemewahan ya. sekarang. Nah, ini yang membuat orang merasa bahwa kalau bukan Jokowi saya nggak dapat kayak begini. Nah, itu yang ngeri. Jadi bang sebenarnya ini kan bentuk-bentuk pragmatisme ya Pak, bukan ideologi gitu. Tapi pragmatismenya sangat berlebihan. Ya, contohnya kayak Pak Iman aja Pak, cobain. Dia aja bisa jadi wamen, dia aja bisa jadi komisaris. Hanya persoalannya kan kalau Pak Iman itu bukan dari Jokowi ya, negara justru yang katakan saja dia diangkat jadi komisaris kan dibayar negara. Artinya membayarnya negara. Tapi kan yang memberi peluang Jokowi, yang merekomendasi Jokowi Pak. Betul. Ya. Kalau bukan Jokowi, siapa yang mau dia jadi wamen? Menggantikan Budi Ari? Nggak mungkin lah. Dan itu dilakukan kepada orang-orang ya, yang sampai hari ini ya kan dia tidak mau kehilangan luxury itu. Kalau tadi luxury, kemudian berbagai privilege dan kemudahan yang diberikan, kalau begitu peluang aparat, termasuk aparat intelijen itu bermain dua kaki ini begitu besar. Masih. Kecuali Prabowo harus ngambil sikap tegas dalam masalah ini. Ya. Satu, ganti Kapolri ya kan. Kedua, Kejaksaan Agung. Ya, harus. Kalau enggak, masih tetap. Selama Jokowi masih mampu, masih memiliki dukungan logistik yang kuat, nggak main-main. Dan kebetulan pejabat kita sendiri mata duitan, masalah kan susah jadi Pak. Nggak punya ideologi banget gitu loh. Dan ini rawan sekali. Contoh kayak kasus kemarin Pak, ya kan, kasus Ferry, antara polisi dengan kejaksaan. Nah, itu kan satu hal yang harusnya nggak boleh terjadi dong, ya kan? Jadi mereka saling menangkap hanya karena dendam. Walaupun kita tahu di situ ada kesalahan, cuman betapa bobroknya, kemudian moral, mental aparat hukum. Ini kan akan membuat perpecahan di dalam tubuh pemerintah. Betul. Mengapa Pak Prabowo tidak segera menghandle persoalan ini? Mudah-mudahan kita lihat September. Kita lihat September. Harus ada perubahan. Karena dia nggak mau ini menjadi PR nanti setelah 1 tahun. Ini kan ditutup 1 tahun pemerintahan Prabowo tidak selesai. Kalau kita kembali ke soal distrust. Bapak kan sebagai mantan aparat intelijen yang masih bergerak di publik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan atau kita lakukan semua agar distrust ini tidak melebar, tidak kemudian, karena bagaimanapun kan negara memerlukan keeratan. Betul. Saya pikir satu ya ketegasan Prabowo kan dalam menata persoalan hukum di sini Pak. Sebetulnya kasus Tom Lembong itu satu pintu masuk ya untuk membangun kepercayaan lagi. Ya, reintegrasi ya kan. Terus kemudian ya artinya gini, penyelesaian persoalan tanpa dengan pendekatan hukum gitu ya. Nah, harus dilakukan oleh Prabowo. Cuma satu hal, ya pejabat hukumnya harus kuat. Ya, jangan lagi ada seperti sekarang. Ini sekarang rusak banget. Semua bayang ini bangsa yang benar bangsa pendendam. Sedikit lapor polisi, sedikit lapor kejaksaan. Sebenarnya itu bukan penyelesaian sebenarnya. Itu membangun luka ya kan dari mereka di antara mereka. Kemudian muncul lagi persoalan baru ketika seseorang diajukan tertuduh sebagai sesuatu yang salah karena persoalan konflik politik. Ini kan meninggalkan luka yang nggak bakal selesai. Nah di sini Prabowo harus jeli melihatnya, ya kan? Sebetulnya gini, Prabowo harus berani bertindak di luar kotak, khusus masalah penegakan hukum. Out of the box. Iyalah. Kalau enggak, kalau normatif, aduh capek. Sejak kapan Bapak menengarai berkembangnya budaya lapor melapor di Indonesia? Karena dulu kan saya kebetulan juga bukan orang muda ya. Iya. Tidak begini. Gitu. Ya, semenjak 10 tahun Pak, di bawah dominasi Jokowi yang otoriter personality, gitu loh. Dan budaya itu semakin kuat. Bahkan sekarang ini, ya kan, upaya saling lapor itu sudah menjadi ibadah, ya kan, yang nilainya fardu ain. Coba gitu, ya, nggak boleh sedikit ini langsung lapor ya. Dan kebetulan polisinya juga, ya kan, tipikal yang seperti itu. Semakin banyak orang lapor, semakin dia kaya. Ini simbiose mutualistis ya. Iya. Jadi itu dipelihara terus. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Bukan satu hal yang bagus ya kalau kita selalu mengedepankan pendekatan hukum, bukan. Justru meninggalkan luka. Seberapa signifikan budaya lapor-melapor ini akan menjadikan kita, rakyat berkonflik secara horizontal di antara kita sendiri? Bisa jadi ancaman buat kedaulatan. Bisa jadi bangsa ini terbelah. Ya, sekarang sudah terjadi. Coba ya. Ketika saya kemana-mana, ya kan, anti jasa palsu, kan gitu. Iya, selalu diposisikan begitu. Saya pemburu jasa palsu katanya kan.
Itu siapa yang bilang, Pak? Ya kadang-kadang teman-teman lah gitu ya, segala macam. Tapi mungkin joke itu kan, Pak ya. Tapi kan sudah tersimpan di dalam bahwa ini ada dua kubu kan, Nanti persoalan lain juga ada kubuan. Makanya waktu di Aiman saya nggak mau duduk di atas. Itu kan satu kubu kan. Saya bilang nggak bisa, di bawah aja lah, saya bilang. Gitu. Nanti walaupun saya coba untuk mengungkap ijazah palsu. Satu hal ijazah palsu, Pak ya. Yeah. Kalau polisi objektif nih, ya dalam penyelesaian masalah ijazah palsu, panggil dong orang-orang Pasar Prabu, panggil Pak Iman, panggil siapa, ada satu orang, panggil ada satu orang ibu. Mereka belum pernah ya? Belum, nggak akan. Panggil dia, potong topik saya kalau nggak terbongkar, Pak. Bapak saya adalah generasi yang sudah sejak kalah. Iya betul. Tapi negara ini kan harus terus berjalan. Ya, dan ada orang-orang yang akan melihat perilaku kita, anak-anak muda itu. Dan anak-anak muda itu sudah menyatakan muak dengan mengibarkan One Piece. Betul. Apa yang bisa kita beritahukan ke mereka atau kita apalah sehingga kemudian mereka punya lagi trust pada kita, pada generasi yang busuk ini? Ya, kalau saya sih melihat bahwa jangan dihambat ekspresi seperti itu. Ya kan, biarkan mereka berekspresi, ya kan, dalam melihat posisi pemerintahnya yang amburadul, ya kan? Sehingga muncul kepercayaan diri mereka dan muncul sikap hormat kepada kita. Tapi kalau kita juga bagian daripada menghambat ini, ya, mereka bukan hanya tidak percaya kepada pemerintah, tapi pada generasi kita juga. Artinya apa? Ya kan, dulu boleh, sekarang gue nggak boleh gitu. Jadi berikan mereka ruang, ya kan, ruang komunikasi, ruang untuk berekspresi. Sekarang kan akhirnya gini, Pak. Jadi akhirnya kayak semacam sekarang, sebetulnya generasi muda sekarang sudah cukup santun loh. Hanya dengan mengangkat simbol itu sebagai bentuk ketidaksukaan kepada pemerintah. Yang kemarin kan ada pang, ada anarko, yang perilaku dia tunjukkan dengan perilaku loh. Sekarang ini surut gitu loh. Artinya ada sebuah proses kemajuan dalam berbudaya politik, Pak. Harusnya dihargai lah. Jangan terus dijadikan nanti muncul lagi gerakan-gerakan yang seperti itu. Dan jangan baperan juga sebagai orang tua ya. Iya, iya kan. Saya pikir ya kalau memang nantinya bendera merah putih di bawahnya ada bendera anarko, ya turunin aja, kenapa sih nggak usah ribut-ribut lah gitu ya. Susah banget sih. Itu nggak akan menyentuh persoalan macam-macam udah. Ya. Apakah selama Bapak di lembaga itu, lembaga intelijen itu, Bapak pernah melihat lembaga ini memang punya, katakan saja, paling tidak mungkin rencana dalam hal mengadu domba rakyatnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali ada ambisi personal di dalam tubuh itu. Tapi yang jelas kalau oleh orang-orang yang kata Bapak bermain di dua kaki. Iya. Kalau dalam konteks organisasi nggak ada. Di negara dalam kondisi damai kan, yang sangat naif ketika intelijennya mencoba membuat persoalan dengan mengadu domba. Tapi memang ada kegiatan ya yang kadang-kadang tidak bisa di-cover. Artinya begini, intelijen coba membuat semacam kayak meme apa segala macam, yang intinya kayak mengangkat persoalan Islam radikal. Tapi begitu ini berkembang, dia nggak bisa nutup. Kacau. Iya. Tapi itu kondisi dia bikin, kemudian dia tidak bisa menghandle gitu. Iya, itu terjadi. Bukan bagian daripada perencanaan, bukan. Oke. Saya ingin menegaskan satu hal lagi lah. Apakah One Piece ini dibikin oleh intelijen atau oleh kelompok yang barangkali juga memakai aparat, tetapi pada sisi yang tadi itu, Pak? Saya lihat enggak. Saya lihat ini bukan karakteristik desain intelijen, bukan. Ini karakteristik orang yang tahu persis tentang simbol itu dan orang yang gemar menggunakan simbol itu. Udahlah. Karena ini buat saya juga awalnya saya nggak ngerti loh. Iya. Dan banyak orang saya tanya juga, anak-anak muda juga, apaan itu? Gitu. Apalagi anak-anak muda yang agak di pinggiran kota ya, yang nggak ngerti lah. Tapi sekarang ngerti. Gitu. Yang jelas hari ini kan Prabowo harus bersiap diri kan menghadapi potensi ancaman yang begitu besar, kemudian dari segala arah. Dan ini tidak akan berhenti, Pak. Kira-kira Pak Prabowo sanggup, Pak, melihat kapasitas beliau yang begitu tinggi kan sebetulnya? Kalau Prabowo tegas, sanggup dia. Sanggup. Pak Prabowo penuh kapasitas, jadi yang kurang ketegasan, begitu maksud Bapak? Iya. Memang selama ini kalau kita lihat ya kan persoalan Tong Lemong, kenapa dia harus jauh-jauh hari sudah dilaporkan kok? Iya. Kan?
Iya. Saya tahu persis sudah dilaporkan bahwa ini nggak benar. Tapi kan selalu dicoba untuk berpikir ternyata diputuskan juga. Apakah faktor usia yang membuat, maaf, di satu sisi Pak Prabowo berpikir itu kebijakan, Ya. menjadi lebih bijak, di sisi lain kita sebagai orang yang lebih muda melihat itu sebagai faktor kelambanan. Kalau saya melihat gitu Pak, terlalu banyak orang Jokowi berada di lingkaran Prabowo, sehingga pembisik yang bisa dia yakinkan masih dia cari-cari gitu Pak. Jadi makanya ke depan ini ya kan persoalan ini harus dieliminir, ya kan? Nggak boleh lagi terlalu banyak seperti ini, sehingga Prabowo sendiri nggak bisa fokus dan masukan-masukannya selalu ngambang. Apakah ada orang-orang di sekitar inner circle beliau yang harus diganti? Kalau ada, siapa ya? Ya, kita lihat aja kan, berapa sih jumlah menteri ya kan? Ya. Yang dititipi Jokowi itu aja. Lebih banyak, Banyak, Pak. iya betul. Lebih banyak. Berapa jumlah komisaris kan? Nah ini kan bukan satu hal yang sekedar dia dapat jabatan, bukan. Tapi ini jadi beban politiknya Prabowo ke depan. Betul. Bagaimana kalau misalnya Prabowo mengatakan tapi itu rodanya nggak jalan? Nah ini terjadi Pak. Jadi dalam banyak hal. Dan barangkali aja ada beberapa dalam tanda petik perintah-perintah tertentu yang tidak bergulir, tidak berjalan. Pasti. Mudah-mudahan dari Madok bisa jadi. Terima kasih Pak. Pak, makasih sekali waktu yang Bapak berikan pada kami. Terima kasih Pak. Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak memiliki masalah, tetapi bangsa yang berani memandang masalahnya tepat di mata, tanpa menoleh, tanpa tunduk, dan tanpa basa-basi. Kita hari ini sedang menghadapi 3 ledakan sekaligus. Ledakan simbolik, ledakan ketidakpercayaan, dan ledakan kemungkinan runtuhnya ikatan kebangsaan. Ketiganya tumbuh dalam satu ekosistem, negara yang dibiarkan lemah oleh keserakahan segelintir elit. Maka jangan salahkan rakyat jika mereka memilih lambang bajak laut ketimbang lambang negara. Jangan tuding masyarakat pinggiran jika mereka bicara referendum. Dan jangan remehkan generasi muda yang menertawakan upacara, sementara mereka tak diberi tempat di republik ini. Kita bisa memilih 2 jalan, menutup mata atau membongkar luka. Kita pilih jalan kedua. Jalan yang mungkin menyakitkan, tapi pasti menyelamatkan. Tetapi terinspirasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebuah negara bisa tegak meskipun dipimpin oleh kekafiran selama ada keadilan. Tapi ia akan runtuh jika dipenuhi oleh kezaliman meskipun mengaku-ngaku Islami. Atau dalam kata-kata Václav Havel, pemimpin revolusi Ceko, warga negara bisa memaafkan pemerintahan yang tak becus, tapi mereka tak akan pernah memaafkan pemerintahan yang mempermainkan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.